Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianisa Erin, NPM 19.225, ingin menjelaskan kasus pembunuhan Eno Fariha. Pertama, kronologi yaitu Imam membekap wajah korban dengan menggunakan bantal dan menyuruh tersangka RAL mencari pisau di dapur. Sementara tersangka Arif memperkosa korban. Tersangka RAL kembali dengan membawa cangkul. Selanjutnya RAL disuruh oleh tersangka Imam untuk memukulkan cangkul ke wajah korban. Setelah korban tidak berdaya, kemudian Arif menyuruh tersangka RAL untuk memegangi kaki korban sebelah dan membukanya. Setelah posisi korban mengangkang, selanjutnya Arif menancapkan ganggang cangkul tersebut ke kemaluan korban hingga korban meninggal dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi pembunuhan. Suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara apapun. Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia atau lebih memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual. Pemerkosaan menurut KUHP yaitu suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia atau lebih memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi berdasarkan sifatnya. Hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur antara hubungan warga negara dengan negara dan alat kelengkapan negara. Contohnya adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan pembunuhan. Hukum publik terdiri dari 1. Hukum tata negara, 2. Hukum administrasi negara, 3. Hukum pidana, dan 4. Hukum internasional. Selanjutnya, sebab akibat. Sebab RAL, Imam, dan Arif memperkosa dan membunuh korban dengan cara sadis sampai ia meninggal. Akibatnya, RAL, Imam, dan Arif harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu dikenai pasal sebagai berikut. Pasal 340 ayat 1 Jungto 55 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 338 KUHP, dan Pasal 170 KUHP, Pasal 56 ke 1 KUHP Jungto, Pasal 340 KUHP, dan tambahan Pasal 285 KUHP dengan ancaman seumur hidup. Terakhir, saya akan menjelaskan asas. Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis. Pasal 338 KUHP berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana atau mort dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kasus Eno Fariha ini termasuk asas lex generalis karena tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pembunuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.